berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ya, shalom saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Ustadz Buya Syakur pernah ceramah di kepolisian. Di sana dijelaskan bahwa pernah satu kali ketika Nabi Muhammad itu masuk ke dalam Mekah dan melihat ternyata di dalam Mekah itu ada gambar atau foto Bunda Maria saat menggendong Yesus ketika masih kecil. Lalu pada saat itu Ustadz Buya Syakur menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak mau, bahkan tidak berani menghapus foto Bunda Maria dan juga Yesus yang sedang digendong di dinding di dalam Mekah tersebut. Seperti apa penjelasan Ustadz Buya Syakur secara lengkapnya? Mari sama-sama kita dengarkan ceramah Ustadz Buya Syakur di kantor kepolisian saat ceramah kebangsaan. Oke, lalu seperti apa agama yang Nabi Muhammad itu dari kehidupan pribadi sendiri? Ketika umur 25 tahun sebagai tokoh pemersatu, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Ya, kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu usianya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya. Jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ. Terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Nanti kalau sudah habis waktu supaya saya fokus menyampaikan ini, saya tidak melihat jam lagi. Tolong dikasih tahu 5 menit sebelum ini tidak kasih tahu, biar saya bisa fokus. Nah kemudian lagi kita lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Mekah,
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar. Khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi itu. Bangsa yang tidak pernah punya tanah air, kita lunta-lunta, baru sekarang punya negara Israel, gitu. Nah itu semuanya. Jadi ini menjadi satu gambaran begitu semuanya. Kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Buya Syakur ini spontan membuat geger seluruh warga negara Indonesia, khususnya semua umat muslim. Dan selama ini mereka mungkin tidak mengerti atau tidak mengetahui sejarah hal ikhwalnya bahwa pernah Nabi Muhammad melihat bahwa di dalam Ka'bah itu ada foto Bunda Maria dan foto Yesus yang sedang digendong. Dan ketika Muhammad melihat itu, dia tidak mau menghapusnya, bahkan melarang teman-temannya pada saat itu untuk menghapusnya. Nah, ketika Ustadz Buya Syakur menjelaskan hal ini dan membukanya di publik, tentu saja semua umat muslim marah dan geram serta komplain dengan Ustadz Buya Syakur, serta mengatakan bahwa apa yang disampaikan dan yang diberitakan oleh Ustadz Buya Syakur ini adalah bohong ataupun tidak benar. Karena mereka menganggap bahwa Mekah itu murni dibangun bahkan didirikan tanpa ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Bahkan di perkataan Ustadz Buya Syakur sendiri, bahwa foto itu bukannya foto Nabi Isa tetapi Yesus dan Bunda Maria. Nah, tentu saja dengan pernyataan Buya Syakur ini membuat umat Islam semakin geram dan semakin menolak apa yang dikatakan oleh Ustadz Buya Syakur tersebut. Nah, apakah yang dikatakan Ustadz Buya Syakur ini benar? Dan apakah yang dikatakan juga oleh banyak umat muslim bahwa apa yang dikatakan Ustadz Buya Syakur ini tidak benar? Nah, untuk membuktikannya, kita akan melihat bagaimana pernyataan anak muda Islam ini menjelaskan secara rinci dalam sejarah bahwa benar adanya foto Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu ada di dalam Ka'bah. Seperti ini videonya.
persaksian Ammar bin Dinar. Mereka berdua lahir selepas peristiwa Fathul Mekah. Dalam artian, mereka tidak pernah melihat secara langsung peristiwa dihancurkannya berhala-berhala di dalam Ka'bah. Akan tetapi, pengakuan mereka membuktikan jika gambar itu seolah-olah masih ada di masa mereka, jauh setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam artian, kalau riwayat yang mengatakan jika Rasulullah melarang menghapus gambar Yesus dan Maria itu palsu atau dhaif, lantas kenapa orang-orang yang hidup setelah itu mengakui pernah melihat gambarnya di dalam Ka'bah seperti itu? Apakah pengakuan mereka itu juga palsu? Tapi ternyata teman-teman, mereka berdua, yakni Atta dan Ammar, itu dinyatakan sebagai siqat. Siqat itu dalam ilmu periwayatan menandakan jika dia dipercaya dan tidak dicurigai berbohong. Nah, dalam artian persaksian Atta dan persaksian Ammar itu jujur, itu bukan hal yang bohong seperti itu. Nah, kalau gitu benar dong ya pengakuan mereka berdua jika melihat gambar Yesus dan Maria jauh setelah wafatnya Rasulullah. Tapi bukankah itu bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sahih mengatakan jika semua gambar dan patung di dalam Ka'bah telah dihapus? Jadi gimana juga nih ya? Nah, paradoks riwayat ini disebut dengan istilah ta'arud adillah namanya. Ya, dari dua narasumber yang telah kita dengarkan, kita sebagai umat Kristen bangga bahwa ternyata sejarah kehidupan Tuhan Yesus dan lahirnya Tuhan Yesus melalui Bunda Maria ternyata sampai di tanah Arab, khususnya di pusat peribadahan mereka di tanah suci, yaitu di dalam Mekah. Dan seharusnya umat Islam bangga dan bersyukur. Dan seharusnya juga lewat fakta ini, umat Islam harus tahu bahwa memang benar Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yesus itu adalah seorang manusia yang sebenarnya adalah pernyataan Allah di dalam dirinya. Dan seperti buktinya bahwa Muhammad sendiri sangat mengagumi dan menghormatinya. Dia tidak berani menghapus foto Tuhan Yesus bersama Bunda Maria di dalam Ka'bah tersebut. Nah, sekarang tinggal saudara-saudara yang mendengarkan video ini. Kalau saudara percaya, puji Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, silakan cross-check kembali. Karena menurut data-data sudah dibukakan di video ini. Dan kiranya video ini menambah wawasan pengetahuan kita. Dan apapun yang sudah kita dengar, khususnya buat saudara-saudara Islam, kiranya saudara semakin yakin, saudara semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat manusia dan dia memang pribadi yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia lewat pengorbanannya, mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan pada hari yang ke-50 dia naik ke surga. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus namun tidak melihat. Sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.